karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan buat kami 6.000 tahun yang lampau, dan saat ini kami terus memeringatinya Tuhan, dan kami percaya lewat tubuh darah Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, hadirat-Mu turun dan dimeteraikan oleh tubuh dan darah Yesus. Dan Tuhan, kini pasalnya kami mau mendengar ajaran-Mu, kami mau dengar pemberitaan firman-Mu, kami mau tunduk taat setia akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Berikanlah kami roh pengertian untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami. Tuhan, gemburkan hati kami. Kami minta Tuhan supaya hati ini mudah, bagus untuk ditanami, supaya kami bisa mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan, amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sesuai Amsal 6, 30, 31. Siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat dan bersama seluruh harta bendanya. Lihat kanan kirimu dan katakan, engkau mendapatkan mulai hari ini. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Saya sudah tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke firman Tuhan. Nah, tadi pagi kita baru menjelaskan tentang jemaat berkemenangan, dan saya teruskan di session yang kedua yang jam 4 sore waktu Indonesia, ya. Kalau di sini sekarang sudah jam 2.44 pagi, saudara. Luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sungguh mengagumkan sekali, ya, kalau kita bisa melayani sampai pagi dini hari seperti ini. Nah, maka dari itu, saudara, jemaat berkemenangan itu saya ingin membawa saudara kepada misi gereja ini di tahun 2025, ya, supaya kita mengerti apa itu jemaat berkemenangan pecah mujizat dan hidup berkelimpahan. Dan hari ini saya membagikan buat saudara adalah jemaat yang berkemenangan. Apa yang arti jemaat berkemenangan? Makanya jemaat berkemenangan itu poinnya adalah jangan cepat kita menggerutu, jangan cepat kita menyerah, jangan cepat kita putus asa, jangan cepat kita itu meninggalkan Tuhan. Nah, mari kita akan lihat ayatnya sebagai berikut. Saudara lihat di dalam Lukas yang pertama. Lukas yang pertama, ayat yang ke-31. Ini pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lihat nih saudara, seorang malaikat datang dan berkata kepada Maria, malaikat Gabriel, dan berkata kepada Maria, "Hai Maria, kamu akan mengandung." Padahal dia belum menikah, dia belum punya suami. Nah, ini sangat berat, saudara. Banyak anak-anak Tuhan di dalam kehidupan yang berat yang meninggalkan Tuhan. Inilah yang disebut bukan jemaat berkemenangan. Kalau jemaat berkemenangan harusnya seperti Maria. Memang tidak gampang, keputusan-keputusan sulit di dalam kehidupan saudara. Saudara ini harus mengambil suatu keputusan yang menyukakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Tuhan bangga atas keputusan saudara, hingga saudara disebut biji matanya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan sulit, di keadaan ada jalan. Dia lebih meninggalkan Tuhan. Dia lebih mengambil keputusannya sendiri. Dia lebih berani untuk shortcut. Pada shortcut itu justru mengecewakan Tuhan. Shortcut itu membuat Tuhan menangis atas keputusan-keputusan kita. Berapa banyak orang menjual Tuhan dengan karena sesuatu hal, karena keadaan, karena situasi dan kondisi, dengan berbagai macam alasan, dengan pikiran yang negatif. Saya mengatakan buat saudara, ya, tadi pagi saya sudah mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui batas kekuatanmu.
Dan Tuhan akan membukakan jalan, menunjukkan jalan kepada kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tetapi kita tetap tidak percaya. Seperti bangsa Israel yang kerjanya hanya menggerutu, yang kerjanya hanya marah. Saya mengatakan buat saudara, ambil suatu keputusan yang menyenangkan Tuhan. Apakah saudara akan celaka? Apakah saudara akan ditinggalkan Tuhan? Apakah saudara dipermalukan Tuhan? Saudara lihat di Roma 10 ayat yang ke-11. Barang siapa percaya kepada Tuhan, saya ulang, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Masa iya Tuhan berdusta? Dia tidak pernah berdusta. Dan dia tidak berdosa, saudara. Maka dari itu saya menghimbau buat saudara, ambil suatu keputusan-keputusan yang belajar sesulit apapun, biang keadaannya bagaimanapun, yang tidak mengenakan, yang tidak ada jalan keluar, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan pasangan hidupmu, bukan menyenangkan dirimu, bukan menyenangkan hal-hal yang duniawi, bukan menyenangkan orang-orang sekitarmu, saudara. Belajar sekalipun kita sendiri selamanya Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Sekalipun hatiku, tubuhku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Inikah yang dikatakan firman Tuhan, bukan? Kenapa kita tidak bisa mengambil keputusan sulit yang menguntungkan Tuhan? Firman Tuhan pun juga mengatakan di sisi lain, sekalipun kita pegang sumpah, jalankan. Sebenarnya tidak ada rugi dalam kehidupan kita selama saudara bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, selama saudara sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan lihat hasilnya. Tadi pagi pun juga saya sampaikan di Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, siapa taat akan perintah akan dapat balasannya. Justru Amsal 17 ayat 13 mengatakan, barang siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan pernah menghindar dari rumahnya. Saudara buka itu Amsal 17 ayat 13. Makanya kita ini jangan buat jahat sama Tuhan. Begitu baiknya, begitu luar biasanya, begitu mengasihinya Tuhan dalam kehidupan manusia ini. Hingga dia mati di atas kayu salib, mencucurkan darah. Dia berkorban untuk saudara saya, menderita untuk saudara dan saya, tergantung di atas kayu salib. Seharusnya itu tidak dia lakukan. Why? Karena dia tidak berbuat dosa. Dan itu bukan kesalahannya dia. Dia tidak punya salah. Itu yang harus ditanggung adalah saudara sama saya yang harus mati di atas kayu salib. Begitu luar biasanya. Kenapa kita tidak bisa mengambil suatu keputusan yang menyenangkan Tuhan? Contoh paling gampang, saudara. Kalau hari ini saudara ada kondangan, saudara tahu kondangan? Undangan. Kondangan itu undangan seperti apa istilahnya itu, menikah, ulang tahun. Nah, ketepatan pada hari Minggu. Saya mau tanya buat saudara, mana yang kamu ambil keputusannya? Saudara, itu yang gampang loh, saudara. Seringkali Tuhan dinomorduakan. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu betul. Apa yang kamu kerjakan hari ini akan mempengaruhi masa depanmu kelak. Tinggal keputusan saudara menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau saya berkata, oh itu so gampang Pak, saya kasih ke gereja. Oke, kalau sudah punya saudara, saudaramu datang dari jauh, lama tidak pernah ketemu saudara. Lalu saudara berkata, ayo dong kita kan datang ke Indonesia nih. Saya mau jalan-jalan, tolonglah. Pada jatuhnya hari Minggu, pada saudara melayani. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Apa yang saudara ambil? Saya yakin dan percaya saudara akan melayani saudara-saudara karena jauh, apalagi dari luar negeri. Begitu bangga kalau udah dengar kata luar negeri, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, itu bukan menyenangkan Tuhan kalau saudara ambil keputusan untuk menyenangkan manusia. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengatakan manusia, diberkatilah orang yang mengatakan Tuhan. Sekali lagi, saya tidak akan menakut-nakuti saudara, tapi saudara lihat, itulah bunyi firman Tuhan seperti itu. Berkali-kali saya menyampaikan firman, saya selalu mengatakan, don't believe what I say to you. Jangan pernah percaya dengan apa yang saya katakan kepada saudara. Buka Alkitabmu, baca, pengertiannya seperti itu atau tidak. Tadi pagi pun saya juga mengatakan, kalau saudara naik mobil, sudah dikasih tahu batasnya 100 misalkan, saudara melanggar 150,
saudara akan kena hukuman kan? Bukan menakut-nakuti, memang itulah hukumannya. Itulah peraturannya, itulah ketetapannya yang sudah diberikan kepada kita. Benar nggak sih saudara? Hal yang sama dengan Tuhan. Itu ketetapannya kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu hukumnya yang harus kita hadapi. Sama saudara. Setiap orang yang melanggar hukum pasti akan berurusan dengan polisi. Benar nggak sih? Akan berurusan dengan hakim di pengadilan. Dan saya mengatakan buat saudara, hari ini, coba lihat keputusan saudara ini selama ini, mana yang saudara dulukan? Tuhankah? Atau diri saudara kah? Atau keluargamu, atau sahabatmu. Itu suatu keputusan, saudara. Hal yang sama. Ya, saya luar biasa berkata, Tuhan, kalau memang saya harus, saya ada emergency, dan saya harus melakukan segala sesuatunya untuk emergency, saya terima. Tapi kalau tidak, saya butuh layani, saya buker, saudara. Mau jam 3 pagi, mau jam 4 pagi, mau jam 1 pagi, saya layani. Saya belajar mengambil suatu keputusan yang benar. Dan hari ini betul, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya semua Tuhan selesaikan dengan luar biasa. Dan saya bisa melayani pagi ini. Saya tidak minta Ibu Nuke untuk menggantikan saya, saudara. Tapi Tuhan membuka jalan. Nah, inilah yang saya mengatakan buat saudara. Belajar ambil suatu keputusan, sekalipun itu rugi. Besok pagi-pagi saya harus bangun dan saya akan melayani 2 tempat lagi, saudara. Hari ini saya ingin mengatakan buat saudara. Belajarlah ambil suatu keputusan. Contoh yang luar biasa. Didatangi malaikat Gabriel dan dia berkata, kamu akan hamil. Ayo, boleh dikatakan tidak akan masuk logik, saudara. Tidak ada suaminya, bagaimana hamil? Mari kita lihat step yang keduanya. Apa yang dikatakan Maria? Ya, kita lihat step yang ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dia belum bersuami, saudara tahu hukumnya di Israel. Kalau dia belum bersuami terus dia mengandung, waduh, hukumannya rajaman batu. Ini lebih, posisinya lebih ditingkatkan lagi, saudara. Kesulitannya lebih tinggi lagi. Masalahnya lebih besar. Bukan yang pertama dikasih tahu untuk apa akan mengandung. Itu pun sudah berpikiran macam-macam. Betul nggak, saudara? Ini nanti bagaimana, belum bersuami, lalu apa, dan lain bagaimana. Dan ini, dia bakal hamil, saudara. Bayangin, saudara. Kata-kata ini kan mengerikan sekali. Dia mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum suami. Berarti tanpa suami dia harus mengandung. Itu lebih kesulitan lagi, tingkatnya lebih tinggi. Ini butuh suatu keputusan, saudara. Nah, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika kamu dalam keadaan sulit untuk memutuskan segala sesuatu, beranikah saudara untuk mengambil keputusan kamu mengutamakan Tuhan lebih dahulu? Enggak gampang, saudara. Kadang kita dihadapkan, saudara, dengan suatu keputusan yang betul-betul membuat kita bisa syok, saudara. Ya, kita dihadapkan. Jika kasihmu lebih besar kepada manusia dibanding kasihmu akan Tuhan, kamu nggak layak masuk kerajaan surga. Jika kamu mengasihi anakmu, istrimu, suamimu lebih daripada Tuhan, kamu nggak pernah masuk dalam kerajaan surga. Itu ada satu firman Tuhan yang mengatakan demikian, saudara. Bayangin betapa kita harus berkualitas dalam ikut Tuhan. Itu yang disebut jemaat berkemenangan. Jadi hidup kita, harga kita, value kita tidak rendah, tinggi di hadapan Tuhan. Makanya tidak heran saya, saudara, Maria namanya ada di dalam buku kehidupan. Coba tanya kiri kanan, kalau kamu didatangi malaikat, malaikat berkata kamu akan hamil tanpa suami. Coba toleh kanan kirimu. Mau nggak lu gitu, saudara? Ya. Keputusannya nggak gampang, saudara. Makanya banyak orang tidak akan mau, logiknya. Betul nggak? Ya. Maka dari itu nama saudara dan saya tidak ada di dalam Alkitab. Saya mengatakan buat saudara hari ini, belajar dari yang kecil mengambil suatu keputusan.
Makanya keputusan untuk menyenangkan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika engkau belajar menyelesaikan atau mempercayakan, engkau melakukan sesuatu yang kecil, kamu akan diberikan yang besar. Jika kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, akan Tuhan berikan perkara yang besar. Semuanya learn by proses. Kita belajar dengan suatu proses, tapi proses itu bukan stuck, tapi maju, satu step, maju, and maju, saudara. Supaya apa? Supaya kita sadar kasihnya Tuhan itu terlalu besar. Dan kita pun bukan melakukan firman udah habis perkara. Tidak. Ada reward, ada upah yang menanti. Yang pasti adalah keselamatan. Sudah dijamin. Itu yang pasti. Dan yang kedua, kamu pun juga punya rumah di surga. Masa, oh iya, setiap keputusanmu menyenangkan Tuhan. Saudara buka di Yohanes 14, itu sudah baca dari yang pertama. Saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara mengerti, supaya saudara paham, saudara tahu, bahwa keputusan-keputusan untuk memperoleh sebuah kemenangan, keputusan saudara harus mengutamakan Tuhan, keputusan saudara harus menyenangkan Tuhan, keputusan saudara harus membanggakan Tuhan, keputusan saudara harus membuat saudara Tuhan berdiri di atas kursinya, sebagaimana Stefanus mati di rajam batu, dia berdiri di atas kursinya, dan langit itu terbuka dan Stefanus melihat Yesus berdiri di depan. Luar biasa ya saudara. Yang tahu persis keputusan kita menyenangkan Tuhan atau tidak adalah diri saudara dengan Tuhan. Saya mengencourage saudara untuk bisa hidup di dalam jemaat yang berkemenangan. Saudara harus mampu, saudara harus bisa. Waktu sudah semakin sempit. Saudara, banyak hal yang bakal terjadi di tahun 2025 ini. Dari awal sudah Tuhan katakan melalui David pemutanya, tahun 2025 ini sangat mengerikan, dan inilah yang saya katakan buat saudara. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Saudara, make sure, lihat, ulang lagi, jangan terburu-buru. Utamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekalipun itu berat, mari ya berat, sulit. Tetapi apa yang dikatakan? Mari saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dibilang kudus anak Allah, apa nggak tambah beban lagi, saudara? Bebannya langsung dipres lagi dalam, enggak main-main, sudah. Kita mikir nggak bagaimana mendidiknya anak yang kudus dari Allah. Wow, ini kan ibaratnya itu istilahnya sudah jatuh ketipan tangga, istilahnya begitu. Bukan seneng loh saudara. Kalau saudara lihat didatangi, habis itu dikasih bilang hamil, resikonya besar karena dia bakal dirajam batu. Dan yang ketiga, secara ilahi, secara istilahnya yang rohani, dia berhadapan dengan yang maha kuasa. Jika salah, dia salah mendidik, dia salah itu melakukan segala sesuatu, atau dia kan bisa ya, sudah kan lihat banyak anak kalau udah ibu atau marah atau bapak yang marah kadang-kadang kan mukul dan lain sebagainya. Saya mengatakan buat saudara, ini yang dihadapi anak yang kudus, anak Allah ya saudara ya. Anak Allah disebut kudus, anak Allah, tidak main-main saudara. Saya mengatakan buat saudara, ini yang harus saudara pikirin dalam hidup ini. Makanya, ini biasanya yang dikhotbah untuk Natal. Tetapi saya berkhotbah di sisi lain. Apakah penderitaanmu, tekanan hidupmu seperti Maria? Saya rasakan enggak, saudara. Apakah bebanmu melebihi bebannya Maria? Saya rasa enggak, saudara. Saya ingin mengatakan buat saudara, hidup tergantung bagaimana imanmu akan Tuhan. Hidup tergantung kepercayaanmu akan Tuhan. Hidup tergantung kesungguhanmu akan Tuhan. Kalau saudara betul-betul bisa mengerti dan memahami apa yang dikatakan Tuhan, maka saudara akan mengambil keputusan yang brilian. Saudara akan mengambil keputusan yang excellent. Saya berharap saudara betul-betul menjadi jemaat yang berkemenangan. Saya berharap
saudara akan melihat anugerah mujizat kuasanya itu nyata dalam kehidupan saudara. Hingga orang bisa melihat saudara seperti malaikat. Melihat saudara bercahaya mukanya luar biasa. Melihat saudara selalu ada sukacita orang. Itu yang berarti disebut jemaat perkemenangan. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kalau ada sia ribut lagi, ada sia aduh gaduh, ada sia kepala pusing, ada sia aduh minta-minta lagi. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini, itunya yang saya katakan buat saudara, ayo jadilah jemaat perkemenangan. Jangan seperti bangsa Israel, dikasih mujizat, nyanyi-nyanyi bersyukur. Begitu ada masalah di padang gurun, bersungut-sungut. Dibereskan persoalannya, puji Tuhan. Ada masalah lagi dengan makanan, minta roti, enggak ada roti, bersungut-sungut. Saudara, hidup jangan seperti itu. Tadi pagi saya juga ngajarkan, coba nyanyi satu lagu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Saudara kalau nyanyi jangan asal nyanyi, nyanyi diresapi, nyanyi dipikirin dengan baik, nyanyi supaya bisa mempengaruhi roh tubuh jiwa hati pikiranmu gimana. Dan terlebih waktu kamu nyanyi itu jadi kekuatanmu, rema, kekuatan kau imani dalam pujian itu kau lakukan dalam kehidupanmu, saudara. Itu namanya luar biasa, saudara. Jangan hanya di bibir saja, takutnya di surga itu banyak bibir-bibir tapi orangnya kagak ada, saudara. Ya, jadi saya mengatakan buat saudara, raihlah kemenangan itu. Raihlah yang namanya jemaat perkemenangan. Saudara jangan kalah dengan situasi dan kondisi. Berkali-kali saya katakan di dalam family devotion, di dalam khotbah saya, saudara harus menang. Saudara bisa menguasai dengan apa? Keputusanmu. Keputusanmu harus kau taruh tempat nomor pertama. Karena hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu Markus 12:30 dan 31. Taruh kasih sesama manusia, taruh di tempat yang pertama. Sekalipun hal ini sangat berat, dan sekalipun saat itu betul-betul istilahnya nggak ada jalan keluar lagi, didatangin Gabriel, kau dikasih tahu bakal punya anak, dan yang kedua dia belum bersuami dan dia harus menanggung resikonya yang lebih berat, dan yang ketiga itu anak yang kudus, anak Allah. Gimana caranya? Dia sudah tidak tahu apa keputusannya. Ini keputusan yang luar biasa. Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba. Poin tuh saudara. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puas dengan jawabannya, baru ditinggalin. Belum puas, belum ditinggalin. Jawabannya Maria adalah hamba. Nih, saudara ya, dikatakan adalah hamba. Makanya ini yang jawaban yang luar biasa adalah hamba. Oh, ini saudara ya, apa namanya hamba. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara ngerti, supaya saudara tahu. Dia mengatakan hamba. Hamba itu apa? Hamba itu tunduk. Hamba itu, boleh dikatakan sudah dibeli. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Saudara, saya ingin mengatakan hari ini, banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang ini, saudara, ngomongnya hamba-hamba, tapi nggak bisa tunduk, saudara. Gimana, saudara? Saya ingin mengatakan buat saudara, kalau saudara betul-betul seorang hamba, saudara itu tunduk. Makanya Maria itu betul-betul menunjukkan bahwa dia itu adalah hamba. Ini yang luar biasa. Ini yang sungguh, kagum sekali. Dia bisa ngomong begitu, dia memberikan suatu keputusan yang brilian, saudara.
Hati hamba itu tunduk, mau enak, mau pahit, mau nggak enak, mau tertekan, mau tunduk saja, ikuti, nikmati, jalani. Terima dengan kesukacitaan, sukarela. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya kasih satu. Ini namanya hamba, saudara. Nih, buka di Hosea 1. Buka di Hosea 1. Saudara buka, don't believe what I said to you. Buka di Hosea 1. Renungin ini perkataannya. Jika kamu seorang hamba, ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, ini tentang Hosea, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Terus ayat keempat, dengar baik-baik ini, saudara. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama, ayat ketiga, maka pergilah ia mengawini Gomer bin Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, ngandung perempuannya itu, melahirkan bagi seorang anak laki-laki. Ayat keempat, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisra kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah Yisra, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Bayangin, yang pertama disuruh ngawinin orang Sunda, mau nggak? Jawab tuh saudara, berat banget. Ini kan yang dialami hal yang seperti Maria. Ini tekanan ini tuh. Kenapa Hosea mau ya Pak? Karena dia hamba. Namanya hamba, kamu sudah dibeli. Makanya Yesus mati di atas kayu salib, lunas dibayar, kau dibeli sama Tuhan. Yang kamu hidupi, berkali-kali saya ngomong, yang kamu hidupi ini sekarang bukan kamu lagi. Orang hanya bisa ngomong tok, saudara, tapi untuk melakukan, mengimani, mempraktekkan, menjalankan perintah, hukum, peraturannya sulit. Bahasa Inggrisnya talk only, no action. Mari saudara, praktekkan firman itu, turuti firman itu. Kali itu berkata bahwa firman itu kan perkataan Allah sendiri. Benar enggak? Yang keluar dari mulutnya, hingga dia berfirman, jadilah anak manusia yang diberi nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, coba, perhatikan baik-baik saudara. Apakah saudara hamba? Kalau saudara hamba seharusnya tunduk dengan firman. Bangun pagi aja susah kan saudara baca firman. Ya, untuk mengampuni orang yang bersalah kita sulit enggak saudara? Untuk mengasihi musuh kita sulit enggak? Kalau kita hamba belajar yang kecil, perkara yang kecil. Hari ini sebelum kita selesai, apakah kita ini menjadi hamba atau memberontak? Kita menjadi domba atau kambing? Kita menjadi orang yang tunduk setia atau pemberontakan dan pengkhianatan? Saya mengatakan buat saudara, jika kamu adalah hamba, tidak berhak kita ngomel, menggerutu dan marah. Kalau kita hamba, kita hanya berkata, iya, karena aku ini hamba, jadilah sesuai perkataan. Itu yang dikatakan Maria. Hosea pun tidak berkata, tidak bisa Tuhan. Hosea tidak berkata, tidak mau Tuhan. Hosea tidak berkata, tidak bisa kamu menekan hidupku, tidak bisa. Tapi Hosea jalanin tanpa berkata apa. Saya berharap hidup kita menjadi jemaat yang berkemenangan. Saya harap contoh-contoh ini menjadi wawasan buat kita, masukan buat kita, pertanyaan buat kita. Apakah benar saya ini seorang hamba? Saya mengatakan buat saudara, kalau kamu seorang hamba Tuhan, ingat hamba Tuhan itu bukan pendeta. Kata hamba Tuhan, yang dimaksud kata hamba Tuhan, ingat ya, kata pendeta itu karena dia sekolah, maka dia dapat gelar PTT, S1, S2. Ya, tapi kata hamba Tuhan adalah orang yang tunduk, orang yang setia, orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Itu yang dikatakan. Saya harap ini menjadi masukan buat kita, kekuatan buat kita semua, dan majulah, miliki misi
yang di Miracle Center ini, jemaat berkemenangan, berjaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang dari masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sesuai Amsal 6 ayat 30-31, siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Haleluya. And sing my song.